warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudawan Agam Zulfikar, mahasiswa program studi administrasi rumah sakit Universitas Respati Indonesia. Sebelumnya, kita perlu mengetahui tentang apa itu rekam medis elektronik. Menurut NAWIT, National Alliance for Health Information, rekam medis elektronik adalah catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang dalam satu organisasi perawatan kesehatan. Pengertian lain menurut Potter dan Perry pada tahun 2009, rekam medis elektronik merupakan sistem rekam medis pasien seumur hidup pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang ditulis oleh satu atau lebih petugas secara terpadu dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, di mana setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember tahun 2023. Terkait dengan adanya regulasi tersebut, tentu akan menimbulkan pro kontra yang ada di fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah belum adanya payung hukum yang jelas karena terkait unsur privasi dan keamanan secara umum, di mana sebuah sistem rawan untuk diretas sehingga data pasien dapat tersebar. Dan yang kedua terkait dengan dana, karena fasilitas kesehatan harus menyediakan infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, jaringan, kabel maupun nirkabel, listrik, dan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk mempelajari rekam medis elektronik. Selain tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, rekam medis elektronik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Setiawan tahun 2017, kelebihan rekam medis elektronik yang pertama adalah pasien dapat diberikan salinan dalam bentuk elektronik atau dicetak sesuai dengan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004. Yang kedua adalah tingkat kerahasiaan dan keamanan dokumen elektronik semakin tinggi dan aman. Salah satu bentuk pengamanan yang umum adalah rekam medis elektronik dapat dilindungi dengan sandi sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas asli atau salinan yang diberikan kepada pasien. Yang ketiga adalah penyalinan dan pencetakan rekam medis elektronik juga dapat dibatasi sehingga hanya orang tertentu yang telah ditentukan yang dapat menyalin dan mencetaknya. Yang keempat adalah rekam medis elektronik bisa mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen elektronik karena dokumen elektronik jauh lebih mudah dilakukan backup dibandingkan dokumen konvensional. Yang kelima adalah rekam medis elektronik memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari hal-hal yang telah ditentukan oleh Permenkes nomor 269 tahun 2008. Misalnya penyimpanan rekam medis sekurangnya 5 tahun, sedangkan rekam medis elektronik bisa puluhan tahun. Dan penyimpanannya pun akan lebih ringkas karena rekam medis elektronik tidak membutuhkan banyak tempat dan perawatan khusus. Yang keenam, kebutuhan penggunaan rekam medis untuk penelitian, pendidikan, perhitungan statistik, dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan akan lebih mudah dilakukan karena isi dari rekam medis elektronik dapat dengan mudah diintegrasikan dengan program atau software sistem informasi rumah sakit tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan. Hal ini tidak mudah dilakukan dengan rekam medis konvensional. Yang ketujuh, rekam medis elektronik memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Dengan demikian, data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedelapan, rekam medis elektronik dapat menyimpan data dengan kapasitas besar, sehingga dokter dan staf medik mengetahui rekam jejak dari kondisi pasien berupa riwayat kesehatan sebelumnya, tekanan darah, obat yang telah diminum, dan tindakan sebelumnya, sehingga tindakan lanjutan dapat dilakukan dengan tepat dan berpotensi menghindari medical error. Dan yang terakhir, Undang-Undang UU ITE juga telah mengatur bahwa dokumen elektronik termasuk rekam medis elektronik sah untuk digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Selain memiliki kelebihan, rekam medis elektronik juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah rekam medis elektronik membutuhkan investasi awal yang besar, lebih besar daripada rekam medis konvensional yang menggunakan kertas. Kebutuhan tersebut adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya penunjang lainnya seperti listrik, serta biaya untuk melakukan pelatihan kepada tenaga medis. Yang kedua, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja. Yang ketiga adalah konversi rekam medis kertas ke rekam medis elektronik membutuhkan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. Yang keempat adalah resiko kegagalan dari sistem komputer. Yang kelima adalah masalah keterbatasan kemampuan penggunaan komputer dari penggunanya. Dan yang terakhir adalah belum adanya standar ketetapan rekam medis elektronik dari pemerintah. Karena pentingnya penggunaan rekam medis elektronik di suatu vaskes, maka pemerintah akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK 0201-1030-1023 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan serta penerapan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Sanksi administratif yang dimaksud yang pertama adalah teguran tertulis bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat sampai dengan 31 Desember 2023. Yang kedua adalah rekomendasi penyesuaian status akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah yang telah menyelenggarakan rekam medis elektronik namun belum terintegrasi dengan platform Satu Sehat sampai dengan 31 Maret 2024. Yang kedua adalah telah menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terkoneksi dengan platform Satu Sehat namun data kunjungan pasien kurang dari 50% yang terkirim ke platform Satu Sehat sampai dengan 31 Juli 2024. Yang ketiga, telah menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terkoneksi dengan platform Satu Sehat dan data kunjungan pasien kurang dari 100% yang masuk dalam platform Satu Sehat sampai 30 Desember 2024. Dan yang keempat adalah belum melaksanakan pencatatan layanan luar gedung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dan yang terakhir adalah rekomendasi pencabutan status akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sama sekali melaksanakan ketentuan yang telah disebutkan di atas, paling lambat 31 Juli 2024. Selain sanksi administrasi tersebut, Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dapat meminta pengenaan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan tentang rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. Jadi, seberapa penting penggunaan rekam medis elektronik? Jawabannya adalah sangat penting. Jadi, ayo jangan tunda lagi untuk beralih ke rekam medis elektronik.
agar terhindar dari sanksi administratif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.